A day in my morning activity, mengikuti mata kuliah produksi film part 4. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini masih sepi banget di UIN. Nah, sudah masuk kelas, bapaknya itu udah ada dan menjelaskan materi atau mengulas materi yang kemarin dan berdoa. Nah, setelah berdoa itu bapaknya menjelaskan tentang mengulas tentang makalah. Nah, ketentuan-ketentuan yang harus ada di dalam makalah itu apa aja dan yang harus diperbaiki oleh kelompok 1 itu apa aja. Nah, jadi ini adalah suasana di pagi hari kelas. Nah, setelah itu kita mulai dengan sesi presentasi. Nah, ini adalah kondisi di mana presentasi berlangsung. Jadi presentasi kali ini yaitu adalah presentasi kelompok 2. Mari kita simak ringkasan materi dari saya. Let's go! Halo guys, jadi kali ini adalah kali pertemuan minggu keempat yang dimana petugas presentasinya yaitu kelompok 2. Nah, jadi apa sih yang dibawakan oleh kelompok 2? Nah, jadi yang dibawakan oleh kelompok 2 itu adalah perencanaan tim dalam praproduksi film yang dimana pembahasannya itu ada berapa ya? Ada 2. Yang pertama itu ada unsur-unsur film dan ada divisi dalam pembuatan film. Oke guys, mari kita bahas materi pembahasan yang pertama yaitu tentang unsur-unsur film. Nah, jadi seperti apa yang sudah dibahas oleh kelompok 2 kemarin, unsur-unsur film itu ada 2 teman-teman semua. Nah, jadi apa aja sih unsur-unsur film itu? Nah, unsur-unsur film yang pertama yaitu ada unsur naratif, yang kedua itu ada unsur sinematik. Nah, yang pertama itu kan tadi ada unsur naratif. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan unsur naratif itu? Nah, jadi unsur naratif itu adalah suatu rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan satu sama lain, dengan dihubungkan dengan logika sebab akibat yang terjadi dalam ruang dan waktu yang berhubungan dengan cerita film. Oke, baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang aspek naratif. Nah, aspek yang kedua yaitu ada tentang aspek sinematik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aspek sinematik itu? Nah, jadi aspek sinematik itu merupakan sebuah aspek teknis yang ada di dalam sebuah produksi film. Nah, apa aja sih aspek-aspek yang ada di dalam sinematik unsur sinematik ini? Nah, jadi aspek-aspek dalam unsur sinematik itu ada 2, tapi saya akan membahas satu dulu. Nah, yang pertama aspek mise en scene. Nah, jadi apa saja sih yang ada di dalam aspek mise en scene itu? Nah, jadi di dalam aspek mise en scene itu ada yang pertama itu setting. Nah, kenapa sih diperlukan setting dalam aspek mise en scene itu? Karena setting itu sangat penting. Nah, karena membutuhkan ruang dan waktu atau tempat dan waktu. Oke, baik. Yang kedua yaitu ada make up. Nah, mengapa sih make up itu sangat diperlukan atau sangat penting dalam pembuatan film? Nah, jadi mengapa sangat penting? Karena semisal kita akan membuat film horor. Nah, jadi kan kalau misalnya kita akan membuat film horor, pemainnya juga harus berpenampilan atau berlook make up itu horor. Nah, jadi dibuatlah oleh tim make up atau tim art yang membuat muka atau looknya menjadi horor. Misalnya seperti di sini ada bercak-bercak merah, di sini ada darah, itu kan terlihat looknya itu seperti hantu ya, identik dengan hantu kan kalau misalnya film horor itu. Jadi seperti itu agar perannya juga mendalami gitu. Kalau dia tuh hantu dan dia tuh seram gitu. Nah, jadi yang ketiga yaitu ada pencahayaan. Pencahayaan itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu ada pencahayaan alami dan ada pencahayaan buatan. Nah, pencahayaan alami itu seperti misalnya kita membuat film di luar ruangan. Nah, misalnya tempatnya itu di hutan, itu kan pasti pencahayaannya pencahayaan alami dari matahari langsung, atau di sawah itu juga sama pencahayaannya langsung. Nah, jadi itu yang disebut dengan pencahayaan alami. Nah, kalau misalnya pencahayaan buatan itu adalah misalnya kita membuat film di dalam kamar atau di dalam ruangan. Nah, itu memerlukan pencahayaan buatan. Apa sih yang dimaksud dengan pencahayaan buatan itu? Misalnya pencahayaan buatan itu seperti lighting, agar
stabil gitu, pencahayaan di dalam ruangan itu agar stabil, tidak terlihat gelap dan tidak terlalu terang juga, dan harus stabil sesuai dengan SOP yang digunakan di dalam ruangan itu sendiri. Terakhir atau yang keempat yaitu adalah pemain. Nah, kenapa sih pemain juga penting? Karena pemain itu sangat penting ya, ini adalah pokok yang sangat penting. Karena kalau misalnya kita membuat film tidak ada pemain, ya tidak ada yang menggerakkan ceritanya. Kalau misalnya pemain itu tidak ada, cerita itu pun tidak akan bergerak secara maksimal dan bagus gitu tuh. Abstrak ya, kalau misalnya nggak ada pemainnya tuh abstrak apa gitu loh. Jadi itu tuh nggak terlihat sebuah film kalau misalnya nggak ada yang yang menggerakkan ceritanya. Nah, jadi pemain itu udah sangat penting dalam pembuatan film. Nah, jadi yang kedua itu ada aspek sinematografi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aspek tersebut? Nah, jadi aspek sinematografi itu adalah aspek yang menguasai teknologi. Teknologi apa sih? Seperti seni, komunikasi, dan manajemen organisasi. Nah, baik teman-teman, jadi tadi saya sudah selesai membahas tentang unsur-unsur film. Nah, jadi pembahasan yang kedua yaitu ada divisi dalam pembuatan film. Nah, jadi divisi dalam pembuatan film itu ada 8. Yang pertama itu ada produser, yang kedua itu ada produser pelaksana, yang ketiga itu ada manajer produksi, yang keempat itu ada akuntan produksi, yang kelima ada manajer lokasi, yang keenam ada production assistant, yang ketujuh sutradara, dan yang terakhir yaitu penulis. Terima kasih.